Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran kelima, Orang Asing di Pintu Gerbangmu. Minggu 24 Oktober, Sunatlah Hatimu. Ulangan 10, sebuah sambungan dari Ulangan 9, pada dasarnya adalah penegasan kembali Allah tentang perjanjian yang Dia telah buat dengan bangsa Israel. Dan memang benar, kebanyakan dari kitab ini adalah semacam pembaruan perjanjian. Artinya, bahkan setelah dosa mengerikan mereka di Horeb, di mana tidak lama setelah Musa meninggalkan mereka untuk sementara waktu, mereka kemudian jatuh dalam penyembahan berhala, Tuhan tetap tidak berhenti dengan mereka. Bacalah Ulangan 10 ayat 1-11. Apakah yang terjadi di sini yang menolong kita untuk mengerti bahwa Allah mengampuni dosa umatnya dan menguatkan kembali janji perjanjian yang dibuat kepada mereka dan kepada bapa-bapa mereka? Musa melemparkan loh batu yang berisi 10 perintah, sebuah tanda yang menunjukkan perjanjian yang rusak. Untuk menunjukkan rasa jijiknya terhadap kejahatan mereka itu, ia melemparkan kedua loh batu itu, dan kedua-duanya hancur di hadapan semua orang. Dengan demikian, itu mengartikan bahwa sebagaimana mereka telah menghancurkan perjanjian mereka dengan Allah, demikian juga Allah telah menghancurkan perjanjiannya dengan mereka. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 377. Jadi, fakta bahwa Allah meminta Musa untuk memahat loh batu yang baru sama seperti yang pertama dan menuliskan kembali di atas loh batu itu kata-kata yang sebelumnya terdapat di loh batu yang pertama menunjukkan bahwa Allah telah mengampuni umat itu dan Dia belum selesai dengan mereka bahkan setelah kemurtadan itu. Bacalah Ulangan 10 ayat 14-16. Apakah yang sedang Allah katakan kepada mereka? Apakah arti dari gambaran-gambaran yang Allah gunakan di sini? Ada percampuran gambaran-gambaran di sini, dahi, hati, leher atau tengkuk. Namun pun demikian, poinnya jelas. Sunat adalah sebuah tanda dari perjanjian, tetapi itu hanya sebuah tanda secara luar. Allah inginkan hati mereka, yaitu pikiran mereka, emosi mereka, kasih mereka. Gambaran tegar tengkuk yang diberikan secara sederhana menunjukkan bagaimana keras kepalanya mereka yang dinyatakan dalam ketidakrelaan mereka untuk menuruti Tuhan. Dan pada dasarnya, di sini dan di mana saja, Tuhan menyuruh mereka untuk berhenti dengan kesetiaan mereka yang terbagi dan melayani Dia dengan segenap hati dan jiwa mereka. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika Allah menuntut orang-orang Israel untuk menyunat hati mereka, tentu saja ini tidaklah dipahami secara literal. Musa merujuk pada bibir yang tidak bersunat. Kita boleh lihat itu di dalam Keluaran 6 ayat 12 dan 30. Ini menyatakan bahwa bibirnya tertutup dan ia tidak dapat berbicara dengan fasih. Yeremia juga menyesalkan bahwa Israel memiliki telinga yang tidak bersunat. Apa maksudnya? Ini berarti bahwa mereka tidak mau mendengar akan firman Allah karena sunat adalah tanda perjanjian. Sunat hati adalah gambaran yang melambangkan sunat batiniah yang kemudian dijelaskan oleh Rasul Paulus sebagai pertobatan orang Kristen. Dan ini adalah prosedur yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Musa tidak menyatakan bahwa sunat daging itu salah. Sebelum memasuki negeri Kanaan, laki-laki Israel harus disunat sebagai tanda perjanjian. Dan sunat hati ini termasuk kepada mereka yang telah disunat secara daging, yaitu mereka yang berada di bawah perjanjian tersebut juga. Setelah sunat daging, pembaruan perjanjian bukanlah sunat baru yang akan membatalkan penyunatan sebelumnya, tetapi memperdalam perjanjian yang sama dan hukum-hukumnya. Setelah menerima surat hukum tersebut, kini mereka dipanggil untuk membuat komitmen di dalam hati mereka. Ini tidak hanya mencakup menahan diri dari melakukan kesalahan, tetapi yang lebih penting adalah tidak ingin melakukan kesalahan lagi. Sebagaimana bangsa Israel, Allah menginginkan kita pada saat ini supaya kita dapat menyunat akan hati kita. Apa maksudnya? Kita dapat mengizinkan Allah untuk merubah akan pikiran kita, cara pandang kita yang tadinya tidak setia kepadanya. Setelah menyerahkan kepadanya, maka kita diubahkan.
Nantinya fokus kepada hal-hal duniawi, kita berfokus hanya kepada Tuhan. Mari kita izinkan hati kita diubahkan oleh Tuhan dan bersedia menuruti ketetapan Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami dapat menyerahkan hati, pikiran kami untuk diubahkan oleh Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.